Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan? Kita bersyukur boleh bertemu kembali pada kesempatan hari ini. Kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satukan hati, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan kalau kesempatan hari ini kami boleh kembali datang untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan setiap kami yang akan mendengar, Tuhan memberkati. Kami mau sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema Allah itu baik. Ya, kita akan baca bersama-sama di dalam Mazmur 136 ayat 1. Di sana dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, kita akan sambung di dalam kitab Nahum pasal 1 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Dua ayat firman Tuhan tadi berbicara tentang Allah itu baik, ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau kita disuruh menginventarisir kebaikan Tuhan, ya, kalau ditanya apa saja sih kebaikan Allah, maka jawabnya pasti banyak sekali, ya. Sungguh kalau kita mau ceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus Allah kita, sungguh luar biasa banyak, ya, yang bisa kita ceritakan. Ia Allah yang luar biasa baiknya, karena Dia datang ke dunia, tinggalkan segala kemewahan, kemegahannya, tahta kemuliaannya untuk menjumpai manusia, tinggal di antara manusia sebagai juru selamat. Bahkan Dia boleh mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia bangkit dan naik ke surga, menyediakan tempat buat kita. Janjinya suatu saat kita akan bersama-sama, ya, diangkat oleh Tuhan, dijemput oleh Tuhan di awan-awan permai. Luar biasa Bapak Saudara kebaikan Tuhan, ya. Saya kalau mau bertanya kepada Bapak Saudara, apakah sampai saat ini Bapak Saudara merasakan kebaikan Tuhan? Jawabnya pasti ya, ya. Tapi pasti ada yang masih meragukan, yang tidak percaya sungguh-sungguh, meragukan kebaikan Tuhan, ya. Merasa bahwa Tuhan itu gak adil, gak baik, ya. Tuhan itu pilih kasih dan sebagainya. Kalau dia merasakan jawaban-jawaban doanya tidak segera dikabulkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, secara pribadi saya sungguh mengalami dan merasakan kebaikan dan menikmati kebaikan Tuhan yang luar biasa itu setiap hari. Betapa tidak? Dia selalu melindungi saya, selalu menyertai saya dalam aktivitas saya. Dia selalu memberkati segala apa yang saya perlukan. Dia meneguhkan iman saya ketika saya mengalami kekhawatiran, kegoncangan, keraguan-raguan. Dia menguatkan iman saya, dan Dia jadi gembala yang baik buat kehidupan saya. Bapak Ibu Saudaraku, walaupun saya memiliki anak-anak, memiliki sahabat, memiliki keluarga yang mengasihi saya, yang baik kepada saya, tapi Dia jauh lebih baik, melebihi segalanya, ya, luar biasa. Dan di dalam sebuah lagu kita boleh
menyanyikan lagu itu yang mengatakan, "Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal." Ya. Bapak Ibu tentu kenal lagu ini ya. Sampai saat ini Bapak Ibu Saudara, kita belum bisa membalas kebaikan Tuhan, betul? Karena begitu banyaknya dan begitu luar biasanya, tidak sebanding dengan apa yang bisa kita lakukan kepada Tuhan. Mungkin untuk membalas kasih Tuhan, kita dengan cara memuji, memuliakan, menyembah Dia, hidup melekat dekat kepada Tuhan, tapi itu pun belum cukup dari apa yang Tuhan sudah korbankan untuk kehidupan kita. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, kita bisa lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan itu dengan cara seperti apa? Tentunya kita kalau mendapat kebaikan dari orang lain, ingin ya membalas kebaikan orang itu. Kepada Tuhan juga demikian, kita sebagai anak-anaknya. Nah, yang harus kita lakukan adalah satu, mengenal Allah dengan sungguh atau seutuhnya. Maksudnya hidup dekat dengan Allah. Kalau nggak dekat, bagaimana kita bisa mengenal Allah dengan segala karakternya? Kita bisa mengenal seseorang itu dengan baik ketika kita dekat, ketika kita sering komunikasi, kita intim. Begitu juga dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya, nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Saudaraku, Dia adalah Allah yang berdaulat. Dia Allah yang maha tahu. Ya. Dan Dia Allah yang berkuasa atas segala yang di langit dan di bumi. Karena itu kita perlu mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Tanpa mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, kita nggak akan mengenal bagaimana karakter Allah. Sementara kita sebagai anak harus ikut karakternya. Yang kedua yaitu dewasa di dalam Tuhan. Ya, nanti bacaannya di dalam Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Dewasa secara rohani, saudara mungkin sudah tua, ya, punya banyak pengalaman secara rohani, pengalaman di dalam hidup, tapi belum tentu dewasa secara rohaninya. Sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, tapi masih menjadi Kristen kanak-kanak atau Kristen bayi. Maunya yang susu saja, bubur yang lembut-lembut, firman Tuhan juga maunya yang bikin senang telinga, senang hati. Ya, kalau ada firman Tuhan yang menyentuh atau lagi mengenai dosa-dosanya, langsung ngambek, marah sama si pembawa berita firman. Ya. Kita harus mau menjadi Kristen yang dewasa. Jadi kalau ada firman Tuhan yang menegur kita, ya kita bersyukur saja, kita bertobat. Ya, justru kita dengan teguran itu kita akan diubah menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih disempurnakan. Ya. Kalau kita menjadi dewasa secara rohani, pasti suatu saat kita akan siap disandingkan oleh mempelai pria surgawi. Ya, nggak mungkin orang tua akan mengawinkan anaknya yang masih kecil, ya, yang belum siap dinikahkan. Tapi yang siap adalah yang sudah dewasa. Nah, kalau kita sudah dewasa rohaninya, maka kita siap bertemu dengan mempelai surgawi, kekasih kita, yaitu Tuhan Yesus. Yang ketiga, kita harus menjadi duta Allah. Nanti bacaannya di dalam Matius 28 ayat 20 sampai 20 ya. Jadi kita harus mau dipakai oleh Tuhan menjadi dutanya
Tuhan. Tugas kita sebagai duta Allah itu apa? Yaitu memperkenalkan Tuhan Yesus Kristus kepada dunia. Dunia di mana kita tinggal, ya. Yang utamanya adalah keluarga kita. Sudahkah keluarga kita mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Tetangga kita, teman-teman kita. Jangan sampai kita masuk surga, keluarga kita nggak masuk surga, tetangga kita, kerabat kita, sampai nanti suatu saat dia akan berteriak, aduh waktu itu kenapa kamu nggak beritakan tentang Yesus, nggak kenalkan Yesus sebagai Juru Selamat itu kepada saya. Jangan sampai hal itu terjadi, Bapak Ibu Saudara. Nah, saat ini adalah kesempatan di mana kita menjadi duta-dutanya Allah. Perkenalkanlah pribadi Kristus Yesus kepada mereka yang belum percaya, supaya mereka juga diselamatkan, sebagaimana kita juga menerima keselamatan dari Tuhan, ya. Kita sudah terima kebaikan Tuhan, jangan disimpan sendiri, jangan dinikmati sendiri. Mari kita juga peduli kepada mereka yang belum percaya, ya, mau diterima mau tidak, tetapi firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Yang keempat, Bapak Saudara, kita harus berani berkata tidak terhadap dosa. Nanti bacaannya di dalam Roma 6 ayat 12 sampai 14. Kita harus berani katakan say to the sin, ya. Say no to sin. Jadi berkata tidak terhadap dosa. Jangan lagi kita dikuasai oleh dosa. Nah, kita harus tinggalkan dosa-dosa yang masih melekat, ya, yang masih kita simpan, yang masih kita suka nikmati, yang masih kita tutup-tutupin. Kita harus benci terhadap dosa, sebagaimana Tuhan Yesus juga benci terhadap dosa. Tetapi kita harus mengasihi orang-orang berdosa. Tuhan Yesus benci sama perbuatan dosa, tetapi dia mengasihi orang-orang yang berdosa. Karena itu dia mau datang mati di kayu salib untuk menyelamatkan, untuk mengampuni dosa manusia. Saya beruntung, bersyukur bisa mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Kemudian jangan menyerahkan anggota tubuh kita kepada dosa. Mana saja sih anggota tubuh kita? Kita nggak boleh serahkan kepada dosa. Tangan kita, kaki, ya, mulut, mata tubuh kita. Mungkin kita sering kali tangan kita dipakai untuk melakukan hal-hal dosa. Kaki kita melangkah ke tempat-tempat yang mendatangkan dosa. Dan juga mulut kita suka mengucapkan kata-kata yang menyakitkan orang lain, kata-kata yang menghujat kepada Allah kita sehingga mendatangkan dosa. Jadi kita harus serahkan tubuh kita kepada Allah, karena tubuh ini adalah bait Allah di mana roh Allah tinggal, ya. Kita serahkan kepada Tuhan saja hati, pikiran, dan juga seluruh keberadaan kita. Saudara, terus kemudian kelima yaitu kembali kepada kasih yang mula-mula. Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Nanti Bapak Ibu Saudara pelajari. Harus memiliki semangat yang berkobar-kobar, yang menyala-nyala untuk Tuhan. Karena apa? Karena ada upahnya nanti. Siapa yang sungguh-sungguh berkobar-kobar, mengiring dan melayani Tuhan, Tuhan sediakan upahnya, baik di bumi ini maupun nanti di surga. Luar biasa, ya. Yang saksinya mahkota surga Tuhan sediakan untuk setiap orang yang setia, yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kita harus melakukan dengan tulus berbagai kegiatan untuk pekerjaan Tuhan. Tidak ada persungutan. Melakukan pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan rasa tanggung jawab, dengan rasa cinta dan mengasihi Tuhan. Memang gak mudah Bapak Ibu Saudara, ya, untuk mempertahankan ini. Karena apa? Ya, kita membutuhkan proses dalam mengiring Tuhan, ya. Memang nggak semudah itu untuk menjalani hidup-hidup yang
luar biasa sesuai dengan tuntunan Tuhan. Pertobatan yang dinampakkan dengan sikap yang mau kembali kepada kasih yang mula-mula akan membawa kehidupan rohani kita dan memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, begitu luar biasanya Bapak Ibu Saudara, Allah kita adalah Allah yang baik. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah kita mau meresponi kebaikan Tuhan dengan membalas kasih Tuhan itu dengan sungguh-sungguh hidup benar di hadapannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita satukan hati, kita mau berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk renungan firman Tuhan pada kesempatan ini Tuhan. Kami boleh belajar dan kami boleh menyadari bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan kasih Tuhan yang luar biasa, berkat Tuhan yang luar biasa, pengampunan yang Tuhan berikan sungguh luar biasa. Dan biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang setia, yang terus mau membalas kasih Tuhan, kebaikan Tuhan itu dengan hidup benar di hadapan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.